Ternyata hanya di bulan Ramadan itulah yang namanya surga itu pintunya dibuka selebar-lebarnya. Neraka itu pintunya ditutup serapat-rapatnya. Dan hanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya IMTAX, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya IMTAX menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman, para pemirsa TV Persis dan seluruh yang bisa melihat siaran TV Persis ini, alhamdulillah, pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keleluasaan, sehingga insyaallah ya, kita sudah berada di bulan Ramadan, hingga kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan untuk kita betul-betul melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman adhani Allah wa iyyakum ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali bisa membersamai ikhwatu iman sekalian, dan untuk tema kali ini yang saya sampaikan adalah yang rindu Ramadan, yang dirindukan surga. Nah, kenapa tema ini saya angkat? Kesannya jadi melankolis ya, romantis. Masya Allah. Nah, tapi memang kalau berbicara rindu, ya, tentunya ketika kita ditanya, apakah kita rindu kepada surga? Pasti kita semua akan menjawab, insya Allah kita rindu kepada surga. Tapi kan pertanyaannya kapan? Ya kan? Kerinduan itu akan kita wujudkan. Kalau ditanya, ya nanti dulu kali ya. Ya, karena masih pengen menikmati kehidupan ini dulu. Tapi ya subhanallah, justru kita harus berupaya untuk menjadi yang dirindukan oleh surga. Karena setiap kita kalau ditanya, pasti kita semua akan rindu surga. Tapi pertanyaannya, apakah surga itu rindu kepada kita? Nah, tentunya untuk bisa menjawab ya, pertanyaan itu, apakah surga merindukan kita? Nah, salah satunya adalah ketika kita juga memiliki rasa rindu kepada bulan Ramadan. Nah, ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannah, surga, mustaqatun, merindukan, arba'ati nafar, 4 golongan. Ya. Yang pertama adalah talil Quran. Nah, di sini subhanallah, waktu iman, Rasulullah menggunakan istilah tali dari tala, tilawah. Jadi bukan qiraah, bukan qiraah. Karena yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang membaca dengan baik, mendawamkan terus membaca Al-Quran, apalagi kalau memahami artinya, kemudian juga
mengamalkan daripada isi Al-Quran. Jadi yang pertama adalah talil Quran, mereka-mereka yang membaca dengan baik, kemudian mengamalkannya. Subhanallah. Dan golongan yang kedua adalah yang disebut dengan hafizil lisan, yaitu mereka-mereka yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Sehingga apa-apa yang keluar dari lisannya adalah selalu kebaikan. Tidak pernah menyakiti hati orang lain, dan senantiasa bisa memberikan nasihat untuk orang lain yang tentunya setelah terlebih dahulu dia melaksanakan apa yang dia sampaikan kepada orang lain itu. Dan yang ketiga, ihwatu iman, adani Allah wa iyyakum insyaallah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dirindukan surga adalah mut'imil ji'an. Itu mereka-mereka yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Subhanallah, ya kan? Tentunya ya, hal yang seperti ini kan satu hal yang sangat luar biasa ketika orang lain dalam keadaan lapar kita memberikan makan kepada mereka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah was-shaimin fi syahri Ramadan, yaitu mereka-mereka yang berpuasa atau saum di bulan Ramadan. Nah, memang yang terakhir ini yang ada hubungannya dengan Ramadan, tapi kalau kita rangkum semuanya dari 1, 2, 3 tadi, 3 yang sebelum berkaitan dengan saum di bulan Ramadan, semua itu juga adalah bagian daripada ibadah-ibadah yang disunnahkan untuk dilakukan di bulan Ramadan. Ya kan? Kita selalu dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apalagi ya, kalau berkaitan dengan menjaga lisan, wah luar biasa. Ya. Banyak kan kalau yang mengatakan, untung di bulan Ramadan, saya bisa jaga nih lisan. Kalau enggak, Masya Allah. Atau nanti diancam setelah Ramadan. Bukan begitu juga ya. Tapi bagaimana kita bisa justru menjaga lisan terus-menerus. Ya. Kemudian yang ketiga, memberikan makan. Wah, subhanallah. Apalagi bagi yang berpuasa. Berbuka, subhanallah. Mendapatkan pahala. Seperti pahala mereka yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala ya orang yang kita berikan itu untuk berbuka puasa. Subhanallah. Semua ini adalah ibadah-ibadah yang memang disunahkan dilakukan di bulan Ramadan. Jadi pantas kalau yang dirindukan surga adalah mereka-mereka yang memang betul-betul mereka khidmat melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Subhanallah. Nah, tapi kan pertanyaannya bagaimana tuh kita bisa mendeteksi yang namanya kerinduan kita terhadap bulan Ramadan itu emang benar-benar ada apa enggak? Gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau dengan kita bisa mendeteksi itu berarti ya tadi bahwa surga adalah merindukan kita. Yang pertama, ihwatu iman, adani Allah wa iyyakum insyaallah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan siapa tuh yang nanti akan rindu kepada Ramadan, yaitu orang-orang yang beriman. Karena jelas kata Allah ya kan, kalau kita buka surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 183. Wah, rata-rata kita sudah hafal apalagi di bulan Ramadan ya. Seperti yang disampaikan oleh para asatidz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan puasa atau saum agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya orang yang beriman inilah ya yang kalau kita bisa simpulkan adalah mereka yang akan merindukan datangnya bulan Ramadan. Ya kan? Jadi subhanallah. Apalagi orang-orang yang beriman itu adalah memang orang-orang yang luar biasa cintanya kepada Allah. Jadi kalau sudah cinta kepada Allah, berarti insya Allah juga cinta kepada Ramadan. Kalau cinta kepada Ramadan, berarti dia akan rindu dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kalau berkaitan dengan bagaimana cintanya orang yang beriman kepada Allah, subhanallah, tuh kita bisa buka surat yang ke-8. Surat Al-Anfal, ayat yang kedua. Ya kan? Di situ disebutkan. Alladzina yu'minuna innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu mereka-mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Subhanallah. Ini kan menunjukkan cinta ya. Kalaulah kita ingat-ingatlah ya
Ketika ada orang yang sangat kita cintai, siapalah, atau orang tua, atau mungkin kalau yang sudah berpasangan dulu ketika sebelum menikah, ya kan kita ingat-ingat lagi, termasuk yang sudah sepuh lah. Dulu yang belum jadi pasangan kita kan, ketika disebut namanya, Masya Allah, bergetar hatinya. Ya. Kalau kata orang Sunda mau disebut nama si Nyai, lah ya gitu ya. Pasti itu langsung bergetar. Waduh, luar biasa. Itu menunjukkan cintanya. Begitu juga orang yang beriman juga punya seperti itu. Ketika sebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah itu keimanannya. Nah, kalau yang cinta kepada seseorang, ketika itu disampaikan ya, ungkapan-ungkapan hatinya kepada dia, bertambah itu. Kecintaannya itu kan. Itu sama dengan sifat orang yang beriman tadi. Yang semakin dia iman kepada Allah, dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Dan yang ketiganya adalah, wala rabbihim yatawakkalun. Ya kan? Ya, kepada Allah sangat berserah diri ya kan. Ya kan? Nah, orang-orang yang cinta juga begitu kan, sangat menaruh harapannya kepada yang dicintainya itu. Nah, subhanallah. Nah, jadi ini pantas kalau Allah menetapkan orang-orang yang beriman lah, yang dia dipanggil untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan mereka lah yang memiliki cinta kepada bulan Ramadan. Itu kalau kita mau melihat siapanya ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan kalau memang kita ada kerinduan, berarti kita cinta. Kalau cinta itu pasti ada sesuatu yang sangat yang sangat luar biasa. Kalau istilah anak muda sekarang pakai terternya lah gitu ya. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Kenapa Ramadan itu dirindukan? Karena memang kita cinta kepada Ramadan. Kenapa? Luar biasa Ramadan itu dengan yang sangat berbeda dari bulan-bulan yang lain. Yang pertama, bulan Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nama bulan yang lain nggak ada, hanya Ramadan coba. Ya. Surat yang kedua juga surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiril ayat. Di bulan Ramadan lah diturunkannya Al-Quran. Ya. Sebut tuh nama bulannya. Bulan Ramadan, subhanallah. Itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itulah satu-satunya yang memiliki satu malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya kan? Khairum min alfi syahr. Ya kan? Subhanallah. Bulan-bulan yang lain nggak ada, gitu ya. Biasa. Kemudian yang ketiga, yang ternya juga dari bulan Ramadan itu apa? Ternyata hanya di bulan Ramadan itulah yang namanya surga itu pintunya dibuka selebar-lebarnya. Neraka itu pintunya ditutup serapat-rapatnya. Dan hanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Ya kan? Futihat abwabul jannah. Ya kan? Wa gulliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin. Dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan setan dibelenggu. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itulah pintu ampunan dibuka. Subhanallah, luar biasa. Kenapa? Ibadah-ibadah yang luar biasa seperti saum, sholat tarawihnya qiyamul Ramadan, dan juga ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka janjiannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu juga hanya terjadi di bulan Ramadan. Kemudian apalagi tadi ketika malam Lailatul Qadar, satu-satunya bulan di mana malaikat itu turun adalah di bulan Ramadan. Tanazzalul malaika, ya kan? Itu di dalam surat Al-Qadar, ya kan? Subhanallah. Nah itu, jadi bagaimana kita tidak cinta kepada Ramadan? Karena Ramadan itu luar biasa. Hanya sejauh mana kita tuh ya, ada rasa cinta itu sehingga ada rasa rindu. Sehingga alhamdulillah kalau kita diperkenankan sudah berada di bulan Ramadan, maka kita wujudkan kerinduan kita itu dengan apa? Rasa tidak ingin berpisah dengan bulan Ramadan. Rasa tidak ingin melewati sedetik pun keberadaan kita, kebersamaan dengan bulan Ramadan. Melainkan kita wujudkan rindu kita itu, cinta kita itu dengan kita, ya kan? Laksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah
di bulan Ramadan dan bagaimana kita ya kan memanfaatkan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu menjadi satu keutamaan. Sehingga subhanallah yang terakhir adalah ketika ujian kita soal cinta kita, soal rindu kita ke bulan Ramadan adalah nanti ketika di akhir bulan Ramadan. Di situ akan diuji bagaimana perasaan kita. Kan biasanya ketika malam Idul Fitri udah terakhir, wah yang ada adalah euforia, kegembiraan. Lah pantas nggak kalau kita ya semula merindukan kedatangan bulan Ramadan, sekarang akan berpisah, tapi kok gembira? Nah subhanallah, justru disitulah bagaimana orang yang rindu kepada bulan Ramadan itu, yang akan dirindukan surga. Mereka bisa memadukan dua perasaan yang luar biasa. Satu adalah perasaan sedih. Sedih kenapa? Karena yang tadi dirindukan datang selama sebulan, kemudian ternyata harus berpisah. Dan Allah alam kita nggak tahu apakah bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Nah, yang kedua memang, ya kan, keberadaan kita bersama dengan bulan Ramadan. Serindu apapun ya kan, kita juga harus ikhlas ketika memang harus berpisah, tapi berpisah untuk sementara. Jadi apa? Kita juga bergembira. Kenapa? Kita bersama dengan bulan Ramadan 1 bulan penuh. Kita sudah mewujudkan kerinduan kita, kecintaan kita dengan melaksanakan ibadah seoptimal mungkin dengan harapan, makanya kan tahniahnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah akan mengabulkan ya kan semua ibadah-ibadah atau menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan, subhanallah. Nah itulah, jadi bagaimana ya kita bisa mendeteksi bahwa rasa rindu terhadap bulan Ramadan ada pada diri kita dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, mulai dari orang yang beriman dengan segala keistimewaan bulan Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan juga kita melaksanakan semua yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita merasa juga sedih ya di satu sisi ketika berpisah dengan bulan Ramadan, tapi dengan satu harapan, gembiraan bahwa nanti kita akan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Mudah-mudahan ini semua walaupun hanya tidak terlalu lama, tapi memberikan motivasi kepada kita semua. Ayo wujudkan kerinduan kita terhadap bulan Ramadan, cinta kita kepada bulan Ramadan, sehingga insya Allah ya kan surga juga akan cinta kepada kita dan akan rindu kepada kita. Takdir Allah, Allahu alam, kita nggak tahu kapan kerinduan itu akan menjadi satu kenyataan. Dan mudah-mudahan nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di surga Firdausnya di yaumul akhir nanti. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu yahuzu biaidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda